Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviandoti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 19, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai problem dan undistributed network di server. Oke, jadi kita punya sebuah problem. Nah, ceritanya kita punya problem di sebuah server. Server ini tidak bisa mendeteksi namanya jaringan. Maksudnya kalau di Windows yang normal seperti komputer yang Anda contohkan, ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network, indikatornya ini ada tulisan sukasuka.com. Jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah tipe domain tapi no internet. Abaikan saja, ini sengaja type networknya saya bikin internet untuk menghindari Windows update. Jadi kalau kita masuk ke control panel, saya menjadi large. Oke, terus klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network. Kita terhubung ke network. Dia mendeteksi ini namanya suka.com. Tipe domainnya network. Kalau kita tidak, karena dia join ke domain. Kalau tidak join domain, mungkin namanya sesuai dengan nama access point-nya. Misalnya ya mungkin kita di Starbucks atau di McDonald's, atau di sini namanya access point. Dan tipenya mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama, private network. Kedua, public network. Ketiga, domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya tipe domain network dan nama network yang sukasuka.com. Karena ini sudah join domain, oke. Nah, masalahnya di server yang digunakan ini, yang kita gunakan saat ini, aktif directory dan server sebelahnya di JKTSPL1. Dia tidak bisa terdeteksi network, tidak bisa mendeteksi nama network di sini. And identifikasi network padahal dia domain. Control. Join ke domain dia sendiri. Dan tipenya public network. Kenapa bisa begini? Ini juga terjadi di server sebelah di control panel, oke. Network and sharing center. Nah, samakan dan identifikasi network. Padahal dia join domain dan tipenya public network. Kenapa? Harusnya kan domain network dan anak identitasnya jadi sukasuka.com. Harusnya login kan seperti itu. Salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik ini, menurut pengalaman saya, karena server ini kita set jadi statik. Jadi terkadang Windows itu jadi delay. Ada delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini, dan tipenya karena IP statik, dan ini terjadi di tempat yang kerja saya. Ada sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya saya static line itu, sehingga dia tidak bisa mendeteksi networknya. Tidak bisa mendeteksi nama network terhubung dan private networknya. Private networknya jadinya kalau tidak salah private network itu tipenya ini. Nah, salah satu penyebab IP static solution jadi jadikan DHCP harusnya, tapi karena ini server itu tidak boleh dijadikan DHCP karena akan sulit untuk memanage server yang IP-nya tipe DXP. Tipe DHCP sehingga harus diaktifkan. Terus bagaimana caranya? Sekalipun dia statik,
dia bisa mendeteksi nama networknya yang ada solusinya. Saya sudah mendapat solusi. Di sini kita belajar dari Tobel Sodra Server. Di sini ada kasus network location, awareness, not direction, domain network from offsite location. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya network location awareness. Jadi network location awareness itu sebuah protokol pada jaringan sistem Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows tahu dia ada di jaringan ini tergantung nama access point-nya. Biasanya kalau Starbucks atau Pizza Hut, mungkin di Pizza Hut oke, itu jadi namanya network location wireless. Oke, terus solusinya bagaimana? Network lokasinya kita akan konfigurasi. Konfigurasinya itu berada di registrasi. Nah, ini solusi di sini kita mengharuskan mengedit. Kita harus mengedit konfigurasi di register Windows. Kalau belum tahu apa itu register, adalah sebuah database konfigure Windows untuk menjalankan klik start, kemudian kita ketik edit. Nah, ini register editor ini ada isinya configure system. Windows ini sangat mendalam sekali. Ini stroke, dan kalau kita lihat satu-satunya ini lumayan rumit. Sebenarnya tidak rumit strukturnya, cuma panjang sekali jadi terkesan rumit. Jadi kalau belum pernah otak-atik registry, saya sarankan harus hati-hati ketika mengedit register ini karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau salah edit nanti konfigurasinya Windowsnya bisa berantakan. Oke, ini ada namanya register editor. Oke, kita kembali ke sini. Sih solusinya. Solusinya kita harus edit register Windows. Ada 3 entry register Windows yang harus kita ubah. Kita tambahkan di sini HKY lokalnya ketika yang ini oke. Satu-satunya kita jalankan di server kita, ke Active Directory dulu. Kita masuk ke registrasinya. Registrasi editor, pilih yes saja. Kalau oke sesuai solusi yang diberikan, kita harus masuk ke ini. Oke, di local machine system, paraments masukkan. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau belum pernah edit register, oke, saya kebawakan duduk ke sini. Oke, di sini kita masuk ke HK saja. Local machine waktunya, yakni yang kita pakai yellow machine. Kemudian sistem saran control set, hati-hati service netlock on. Ini diurut sesuai upchatnya, A, B, C, D, dan seterusnya. Ketik saja di keyboard netlock logo. Nah, ini netlock on. Ini kemudian param klik yang params. Oke. Params. Oke, perhatikan di sini sama tidak, yang di atas sama ya. Oke. Ini harus sama, jangan sampai beda. Oke, kemudian kita buat sebuah new register Word yang tipenya di Word. Ini tipenya namanya negatifnya 0. Caranya gini, di sini bagiannya yang kosong ini expand dulu biar enak dilihat. Ininya namanya keynya kita ubah, kita buka key, baru di sini buat klik kanan new sesuai dengan kebutuhan di Word yang 32 bit, klik saja. Klik saja, kasih nama negative change, samakan huruf besar, huruf kecilnya, sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Hati-hati ini registrasi. Oke. Kemudian tipe value-nya 0, kita double klik pilih hexadecimal, masukkan 0. Angka 0 di sini defaultnya sudah 0. Klik OK, sudah entry. Pertama-tama entry, kedua yang ini OK. Kedua
ke HP ya, lokasi mesin sistem. Lokasinya mirip, ketik saja di sini, control set, terus service, oke, DNS chat, parameternya. Nah, parameters enters, kalau mau cepat seperti ini, kemudian klik kanan, new, pilih the words 32 bit, value sesuai kebutuhan di sini, the word namanya, max negatif, chat negatif, hack dan set, value data 0. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kita masuk ke HP ya, local machine system core head control set service. Oke, servicenya di sini NLHCVR black parameter. Oke, kita buat sebuah dbird namanya always explain domain, controller value nya 1. Klik kanan, new dons, always expand domain controllers, enter. Oke, enter lagi, tidak apa-apa, filenya hexa ini, nilai W-nya 1, klik OK. Kalau sudah itu saja, kemudian kita tutup register editornya. Kemudian kita coba restart servernya. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login kembali ke servernya. Sekarang kita cek network indikator di bawah. Dia sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel, oke. Kita masuk ke network and sharing center. Lihat sini networknya ya suka.com. Tipenya domain network, oke, kita berhasil mengubah konfigurasinya pada registrasi sehingga koneksi domain controller ini utamanya. Nah, lantas bagaimana server sebelahnya? Kita login dulu. Oke, servernya sebelah masih belum berubah, masih sama, ada ini tempat networknya, tapi saya coba restart registry dulu di server sebelah ini karena dia sudah join. Domain tidak perlu mengikuti server sebelah, juga ngikut server utama. Kita coba restart. Nah, kita coba login lagi. Oke, kita coba login ke server sebelah. Oke, kita cek networknya masih di tempat, masih ada di tempat. Oke, sudah tidak mengikuti server utamanya. Yang di sebelah sini domainnya controller, jadi dia suka.com. Namanya kita lihat saja di control panel ini. Kemudian network dan sharing center, lihat ini dia terhubung ke jaringan suka.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem on the TV1, the TV network pada service, kita bisa manage server ini dengan lebih mudah. Oke, berarti kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai problem identity network di server beserta solusinya. Oke, kalau begitu cukup dari saya. Sekian, mohon maaf apabila kurang jelas penjelasannya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.